Tur nuhun Bu Sela. Wih di Pawan. Belum apa-apa udah direkam ini cuy. Apa Eh, ini? di seragam wih. Hehehe, atau kan menuju damai. Oh nyanyi WFH-nya Tapi Pak Widi di Kimob saya aneh. apa? Di notifikasi pengajuan disetujui Nah, tanggal 23 kemarin. iya. Nah, di DL di DL eh, saya klik yang disetujui nggak ada data itu teh. Nggak ada. Nggak ada. Kan ada yang di menunggu, disetujui, ditolak gitu kan. Kalau kita klik Hilang, DL, hilang datanya. hilang datanya. Tapi notifikasi disetujui. Tapi saya bisa absen di rumah. Oh. Data cek Pak Agus, datana saya teh ngajuinnya 28 sampai 31. Itu kita mah ke libur. Ini sambil rebahan sih Pak Widi ini juga. Boleh rebahan ya? Aduh. Nah, oyak gitu Pawan. Hah? Nah, oyak Nah, ini eta teh Sambil di reba celana teh. sambil rebahan. itu Eta teh di mungkin celana teh. nanya di celana. Celana ponok atau ai Ini seragam. mantap kena. Seragam teu seragam itu seragam celana ponok. Sebodor baju PDH kaki celana celana pendek. Tadi mah di luar, aduh. Butita, Pawanda ya. hostnya Hah? Oh, saya host ya. hostnya. Oh, di mana? Tapi nggak ada pemberitahuan. Udah ini baru baru diklik. Oh, si Butita ge WFH. Kita teh udah bikin Pak catatannya ini teh. Tapi tinggalan enak kantor kayak sebentar minta tolong Asmo. Oh iya, nah sok aja nanti aja yang mau saya ini dulu yang punya saya Bu. Nanti Oh, gabung oke. dengan yang punya Ibu. Siap, siap. Udah segini ya. Jangan di blur tuh Pak, itunya belakangnya Pak. Oh enggak, acak-acakan rumahnya dan beberes. Yang di kantor siapa aja Pak Widi? Banyak Semua? kayak hari biasa aja. Oh gitu. Tadi saya semangat sih, semangat kantor. Cuman tadi subuh lihat, kemarin lihat di ACC. Heeh. Ah, udah. Alhamdulillahnya kayaknya Alhamdulillah. Walaupun datanya nggak ada, itu kumaha. Kan diuruskan ku Agus datanya. data apanya Pak? Data yang nggak tahu yang tadi saya cerita. Oh, Eta Hasena Sopi saha? ini Yang eh magang, Pak. teteh-teteh di depan. Hah? Yang magang. Oh, oh Sopi. Folder nanti. Pak Yuda kumaha sehat Pak Yuda? Sibuk sih Pak Yudanya. Enggak, ini ngantuk bawaannya. Oh gitu. Aku mah Gimana rapat mau di asli setelin saya. lagu dulu nggak ini teh? Kenapa?
Mau di setelin lagu dulu nggak sampai nunggu yang lain? Oh Boleh, iya boleh. dong, sekali lagu dong. Lagu itu, lagu Warkop. Oh Nih. Yuda mah mau ini gini Pak, lagu apa Lebaran Om Yud ya? Oh, Lagu Hmm. Ramadan. tapi tadi eh, di WA grup Pak Yuda sambil menunggu disetujui WFH, aduh, ini positif berarti. Saya mah langsung nyebar isu aja biar rame. Habis pada tunduh sih. Main bola siapa yang menang? Ya, Mana? yang Bahrain? Belum. Belum. Oh belum? Kirain itu udah main. Lihat kemarin di filmnya, TV di TV. Ya udah tuh ya, yang ada aja ya. Oke. Ini mau Eh, di-share dulu musiknya, perlu nggak? musik nanti deh. Oh ini mah musik itu ya, KM Partner. Nggak lah, udah nanti aja lah. Oke, sebentar, saya mau 16 itu. Cerita dari awal lagi yang pernah kita rapat di ruang rapat lah, di ruang bawah teh. Izin share ya. Mangga kawan. Iya, sudah terlihat guys, Udah. sudah ngilang nu ieu nu hideung di luhur kumaha caranya? Mor. Ah, kumaha? Oke, teman-teman, apa mau sharing dulu ini nih, sharing dulu apa di Perpres. Itu kumaha? Pak Budi hari yang hidung ini mau dihilangin di saya gimana ya? Mana yang hidung apa Di Pak? Haid ada stop sharing yang kayak gitu kalau sharing-sharing Hah? Itu nggak aja di cross Pak, ada kan crossnya. nggak ada. Hide video panel. Nah video itu. Oh ini nih buat ini. Eh, kira ini mau cerita soal waktu yang kemarin teh Pak Widi cerita soal waktu perencanaan. Nah ini Iya, yang pasal 18 ayat ayat 3 ya, iya. bahwa perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja RKAPD setelah KUA PPAS. Ini untuk Hmm. APBD ya, bahwa perencanaan pengadaan itu yang bersumber dari APBD dilakukan bersama dengan proses penyusunan RKAPD setelah KUA PPAS. Nah, terus saya lihat juga di Lem 11 udah lain tapi diulang lagi lah ya. Nah ini Direndengin bisa Pak. Kayak direndengin kemarin ya. teh. Oke, saya stop share dulu ya. Yang poin C teh apa ya? Mm-mm.
Pak Widi. Udah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini yang sebelah kiri itu eh, Perpres pasal 18, 16 ya, Perpres 16 karena tidak diubah ini. Pasal 18 ayat 3 bahwa perencanaan APBD itu bersamaan dengan penyusunan RKAPD setelah KUHPPAS. Nah, yang sebelah kanan adalah Pelem 11. Pelem 11 itu normalnya adalah huruf A dan huruf B. Jadi perencanaan itu yang bukan APBD itu yang B dapat mulai bersamaan dengan pembahasan Raperda. Oke, tapi yang huruf C untuk barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAPD. Saya menganggap bahwa yang sebelah kiri yang ayat 3 dengan yang sebelah kanan huruf C itu sama. Jadi yang angka 3 itu ayat 3 itu kan perencanaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RAKPD. Yang huruf C kalau awal tahun perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAPD. Jadi sebenarnya untuk Perpres itu kalau digabung dengan eh, PLM 11 sebenarnya untuk awal tahun kalau saya yang beranggapannya seperti itu. Kalau lihat apa tahapannya ya, tahapan perencanaan pengadaan. Satu itu, kedua kedua apa perencanaan pengadaan itu outputnya nanti di RUP. Waktu rapat dengan OPD, dengan UPPBJ, dengan UKPBJ Kabupaten Kota ada yang nanyain untuk pra DPA kapan pengumuman RUP-nya berdasarkan apa? Nah itu saya nggak bisa jawab berdasarkan apa dulu ya. Nah akhirnya saya buka lagi di Perpres. Di Perpres itu di pasal 22 yang sebelah kiri RUP itu ayat 2 saya belum nemuin lagi nih regulasi di PLM 11 kayaknya nggak ada ya untuk nyentuhin RUP kapan waktunya gitu. Nah, kalau lihat di Perpres 16 eh, kayaknya nggak diubah juga ini pasal 22 ayat 2 pengumuman RUP perangkat daerah dilakukan setelah Raperda APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan DPRD. Jadi Raperdanya telah disetujui oleh Pemda dan DPRD. Gitu Raperdanya sudah setujui. Nah, RUP itu diumumkan setelah itu gitu ya kalau lihat regulasi. Nah, saya bandingkan dengan yang sebelah kanan Perlem 11 yang tahapan. Nah, ini jadi
perencanaan pengadaan dimulai pada saat penyusunan LKPD setelah KUA PPAS. Itu di nomor, ini nih yang bulat ini nomor 7. Ini pembahasan dan kesepakatan PPAS karena KUA-nya udah ya. Nah, di Juli ini KUA PPAS disahkan. Di Juli ini kita bisa mulai perencanaan pengadaan sesuai Perpres dan sesuai Perlem apabila kontraknya mau dilakukan awal tahun. Ada nyambung dengan Pergub yang pra DPA. Salah satu kriterianya adalah awal yang kontraknya awal tahun. Nah, terkait pengumuman RUP yang rencana kita apa tender itu pemilihan ya, tahapan pemilihan mau dimulai di bulan Oktober, nyambung Bu Fit sama ini. Sama pasal 22 ayat 2 bahwa pengumuman ROP itu dilakukan setelah rancangan Raperda APBD disetujui Pemda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu di sebelah kanan itu masuk ke angka 9 atau 10 di bulan 9 atau bulan 10. Nah, yang ini evaluasi rancangan Raperda APBD. Yang bawahnya, yang 9. 9 Pak ya. Pembahasan dan persetujuan Raperda APBD dengan DPR. Jadi nyambung antara rencana kita bulan ini kan Oktober November tuh tahapan yang nomor 9 itu nyambung dengan RUP diumumkan di tahapan nomor 9 ini eh, rencana kita untuk PA di bulan Oktober dimulai gitu ya. Jadi sebenarnya udah nyambung dari Perpres sama Perlemnya gitu Bu. Jadi masalah kita adalah yang di BPKAD sama Bapeda, apakah bisa tahapan apa raperdanya Jadwalnya. raperdanya disetujui Pemda sama DPRD itu di bulan Oktober November di angka 9 ini nih. Nah, kalau kalau ini molor ya kita molor juga gitu. Karena RUP itu diumumkan sesuai Perpres pada saat ini gitu. Raperdanya disetujui belum jadi Perda ya, tapi baru Raperda yang disetujui. Kan setelah ini kalau nggak salah dibawa ke, nah ini ada penetapannya nih Desember nih, penetapan Perda. Nah ini bisa berkontrak mungkin ya. Nah jadi tahapan kita pra DPA itu sangat tergantung di tahapan ini gitu. Raperda yang disetujui. Karena untuk mengumumkan RUP, nanti RUP-nya jadi apa untuk ditenderkan lah ya. Nah, itu mungkin pembukaannya Bu Pit. Jadi cerita ini teh biar nyambung nanti ke adalah beberapa pasal di apa di Pergubnya gitu. Oke, sudah. Sekarang saya buka Pergubnya. Ini buat clue yang dari LKPP itu hasil Zoom dengan LKPP ada masukan dari LKPP apa nah ini yang WA dari Bu Ati. Jadi sebelum dimulai wakil dari Pak Emin itu ngasih ngasih tahu untuk Pergub itu satu jangan mengulangi aturan yang sudah ada. Jadi kira-kira sudah dibahas di Perpres, di Perlem, jangan dituangkan lagi lah di Pergub. Dasar input sirup berbasis apa itu kan sama apabila persetujuan RKA terlambat. Nah ini kan jadi masalah yang tadi ya. Eh, Gambar 3, bagaimana bila anggaran turun dan tidak sesuai dengan paket tender. Oke, itu nanti ada di Pergubnya, sesuai dengan Perlem ya kalau nggak salah. Bagaimana bila terjadi pergantian PA KPA?
Nah, itu juga jadi mungkin mungkin belum diatur ya di Pergub yang saya edit. Bagaimana pengaturan untuk e-Purkes dini pengadaan maupun pernikahan langsung. Ini yang masukan dari apa? Dari dari LKPP. Tapi yang saya soroti sih yang nomor satu ya, jangan ngulang. Sementara ini saya soroti yang nomor satu. Jadi nah sekarang saya ke Rapergubnya. Ya, Rapergub ya, menimbangnya belum saya menimbangnya nggak saya periksa lah ini menimbang mengingatnya. Tapi ada masukan kemarin itu dari Pak Aan terkait Pergub nomor 82 terkait apa ya? Apa yang dimaksud perangkat daerah sama itulah tentang apa saya lupa. Itu belum dimasukin sama SE. Nah, saya liatin Dewi SE, kemana? Hah? Hmm. Barusan SE-nya aku jemput Pak Iwan. PRADPA. Pak Iwan kemarin udah ngasih Nah, SE 300. PRADPA. Nah, ini SE PRADPA tahun 2002 untuk tahun anggaran 2023. Ini seperti yang diusulkan tentang Pergub dari LKPP. Memang di sini tidak membahas regulasi Perpres maupun Perlem. Hanya ada latar belakang, maksud tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, langkah-langkahnya. Kalau kriteria sih masuk ke sini ya, sama dengan itu. Hanya nomor C aja yang beda. Nah, ini yang apa yang e-Purkes. Terus langkah-langkah yang dilakukan PA, langkah-langkah yang dilakukan oleh PP, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPBJ atau Pokja atau PP. Jadi tidak ngebahas lagi regulasi gitu ya. Kalau lihat. Nah, berdasarkan itu saya komentar ini gitu. Menimbang menimbang dan mengingatnya nggak saya belum saya apa edit apakah SE dimasukkan ke sini, apakah Pergub yang nomor 82 juga ditambahkan ke sini gitu ya. Belum saya ini. Nah, khusus untuk bab satu ketentuan umum pasal satu ini juga belum saya edit karena kalau menurut saya yang pasal satu ini kan definisi ya, harus lihat di bawahnya karena ada beberapa pasal yang saya hapus, apakah ini apa perlu juga gitu ya dimasuk ke pasal satu. Jadi mungkin pasal satunya nggak saya edit lah karena harus ngelihat dulu yang di pasal-pasal setelahnya lah. Karena ada beberapa pasal yang saya anggap itu sudah diatur di Perpres maupun di Perlem, di Pergub ini saya hilangkan gitu. Hmm. Oke, Izin nah dulu ini Pak Wan. ya Yang masukan-masukan kemarin hasil dari apa namanya tuh? Ya KPP. kemarin lah ya, yang LKPP atau apa itu ada listnya nggak? Ada di saya dapat dari siapa? Notulen dari Indah, tapi belum saya baca. Tapi Mm-mm. kalau yang dari Pak Agus Arif mah terlalu canggih, saya belum belum ke sana. Jadi kalau kalau banyak parameternya saya masih Agus Arif kan Mm-mm, banyak banget mm-mm, ya. Agus Arif mm-mm. banyak Ya saya. maksudnya gini kan ketika ada list juga kan kita nggak belum tentu juga kita akomodir semua kan. Oh Tapi iya ini iya minimal itu kita ada reminder oh ini udah ada, oh ini enggak karena apa gitu dan lain iya. sebagainya gitu. Jadi pas dimasukin ke sini nih yang pembahasan si badannya ini udah enak gitu Oh iya. gitu. Saya teh eh, untuk ngilangin apakah ini perlu, apakah ini harus dihilangkan di Pergub gitu ya. Mm-mm. Nah, saya juga masih bingung gitu ya, apakah ini perlu atau enggak. Terus saya dulu saya kalau nganggap parameternya banyak, wah saya bisa bingung gitu, tambah bingung gitu ya. Jadi saya Mm-mm.
berdasarkan yang tadi catatan Bu Ati aja itu yang berdasarkan apa? Yang dari LKPP dulu Bu. Jadi kalau Hmm. ini itu saya baru lihat ke parameter lain walaupun harus ada yang dirubah lagi gitu ya. Hmm. Karena kalau lihat parameternya terlalu banyak, saya takut jadi bingung harus gimana gitu. Jadi saya patokannya Hmm. satu yang catatan dari LKPP yang 5 itu, walaupun yang fokusnya nomor satu, jangan diulang lagi regulasi yang ngatur. Yang patokan saya juga adalah yang dari SE itu, SE yang LKPP. Nah untuk masuk-masukkan hasil rapat, salah satunya sih masalah RUP tadi Bu. Kalau RUP diumumkan Hmm. kapan gitu ya. Kalau ada pergantian PA-KPA, kalau saya itu jadi bahan diskusi ya. Tapi mungkin lengkapnya di notulensinya Indah, saya belum baca itu, tapi udah ngasih Indah ke saya. Hmm. Saya masih Di sini ada Indah nggak? nggak nggak ada. Tapi kan masih Oh. grup Hmm. strategi, tapi Oh ya udah berarti udah ada di ini ya di jadi saya mau OneNote. ini dulu ya buat tahap satu dulu deh. Ini dulu, nah Hmm. kira-kira ini gimana terkait yang parameternya hanya dari Hmm. LKPP sama dari SE, dah aja gitu. Nah, Hmm. si rapat banyak mah salah satunya yang dari itu Pergub 82 itu hasil rapat Pak Aan. Nah, Hmm. itu saya nggak terlalu banyak parameter lah untuk ini isi Abdina Liwet. Ya sementara ini yang dari 5 itu sama SE lah. Nah, pasal satu ya udah kan dibahas. Ini pasal 2-nya maksud dan tujuan ini sama dengan awal apa Pergub yang nomor 44 ini sama lah. Saya nggak komentari ini udah oke lah menurut saya. Tapi mangga nanti dikomentari apa saya kasih filenya gitu ya. Nah, terus tahap 2 adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup sama, ruang lingkup Pergub ini adalah kriteria ya. Kedua, nah pelaku. Nah, pelaku ini saya rencana dihapus karena pelaku pengadaan ini kan sudah diatur di Perpres ya. Siapa aja. Malah kalau di Pergub ini beda dengan yang di Perpres. Nah, jadi saya memilih untuk yang B, pelaku pengadaan untuk dihapus karena sudah ada diatur di Hmm. Perpres. Malah yang di Pergub ini berbeda dengan yang di Perpres gitu. Nah, Hmm. lebih baik saya hapus gitu ya. Hmm. Oke. Itu yang B. Nanti ada nyambung di bawahnya. Ngebahas pasal berapa lah tentang pelaku pengadaan. Yang huruf C adalah tahapan. Tahapan perencanaan pengadaan, persiapan, pelaksanaan kontrak, pelaksanaan pengadaan. Nah, yang nomor 4, nomor 5 itu Pergub 44. Ada penandatangan kontrak, ada pelaksanaan kontrak, dan serah terima, ada pembayaran prestasi. Usulnya Pak Is malah dimasukin ke pelaksanaan pemilihan. Oke. Ini saya cerita bahwa gini, saya hanya nulis 456, saya cenderung dihapus karena penandatangan kontrak itu sudah jelas banget di Perpres dan Pelem mengaturnya seperti apa. Pelaksanaan kontrak juga hanya di penandatangan kontrak mungkin dimasukin apabila DPA-nya berbeda gitu ya, lebih kecil atau hilang. Nah, mungkin di tahapan pelaksanaan pengadaan. Jadi bukan di penandatangan kontrak, tapi di pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan kontrak, pelaksanaan kontrak dan pembayaran itu saya cenderung dihapus karena semuanya sudah diatur di Perpres dan Perlen. Kenapa hanya sampai satu, dua, tiga? Jadi aduh strukturnya di mana? Kayak jadi gini Bu, Hmm. kalau lihat Perpres 16 Bu, kemarin juga sempat dibahas ini di sana terkait tahapan. Nah, bab 4 itu perencanaan pengadaan. Ada mungkin bagian kesatunya perencanaan pengadaan. Nah, saya hanya lihat babnya aja, Bu, yang jadi tahapan. Nah,
Iya. Nah, perencanaan pengadaan itu saya hanya lihat babnya saja, bab 4 perencanaan pengadaan. Nah, ini jadi salah satu tahapan. Hmm. Selanjutnya eh, persiapan pengadaan itu bab 5 persiapan pengadaan. Nah, terus di bab 6 atau bab 7, nah ini Bu bab 6 pelaksanaan pengadaan. Tapi ini buat kelola ya. Nah, satu bab 7-nya. Nah, ini Bu pelaksanaan pengadaan. Nah, jadi yang nomor itu pelaksanaan pengadaan. Tidak ada Hmm. pemilihan karena pemilihan adalah bagian dari pelaksanaan pengadaan. Hmm. Pelaksanaan pemilihan kan Bu. Hmm. Nah, terus tanda seleksi gagal. Itu bukan tahapan itu ya. Hmm. Pelaksanaan kontrak. Jadi pelaksanaan kontrak adalah bagian dari Pelaksanaan pengadaan. pelaksanaan pengadaan. Makanya Hmm. sampai 3 gitu. Hmm. Karena penandakan kontrak sudah dibahas di ini pembayaran, Hmm. perubahan kontrak. Nah, jadi hanya 3 ini Oke. tahapan yang menurut saya nyambung sama Perpres gitu ya. Kayaknya Pak Wanda, Pak Mul tuh diajak kan? Apa mual kali itu, Kak Kejati, Oh iya benar. yang Pak Rudi. Pak Mulnya mah, Pak Mul udah bisa gitu ke Kejati. Nggak tahu tadi kan Pak Rudi Juga tulisannya jati tadi. Oh Rudi iya. dan Mul. Oh. Rudi plus Mul. Ini soalnya bentuk nyamperkan Pak Mulnya jangan diundur terus. Pak Mul lah. Kalau kan kemarin nggak datang Pak Mulnya kan Ya. karena sakit ya. Nah, Makanya ditangguhkan. Jadi dia bentuk datang terus saya ditangguhkan. kita mah alasan daripada Oh emang bukan, si Jaksana Oh, penyidiknya penyidiknya. nggak bisa, kemarin ada kegiatan. Ya, tapi itu hmm. juga jadiin alasan, Pak. Bahwa, oh, Oh gitu. ketuanya nggak datang, jadiin alasan sama mereka. Karena mereka Hmm. juga emang lagi ada kegiatan. Gitu, guys. Oke, Oke sip, ya. sip, sip. Jadi Hmm. kenapa Oh enggak, tahapan saya bentar. sampai... Ini Ya, kenapa cuma 1, 2, 3 aja? 4, 5, 6-nya kenapa di ini di boldin? nah, ini saya mau dihilangkan. Satu, Karena sama gitu. karena pelaksan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sama Hmm. pembayaran prestasi pekerjaan itu bagian dari Dari pelaksanaan pelaksanaan pengadaan. pengadaan. Kalau lihat Perpres, struktur ya, struktur Hmm. Hmm. Perpres. Kalau lihat babnya, jadi 1, 2, 3 itu bab, bab 3, bab Hmm. 4, bab 5 sepak kelola, bab 6 Hmm. dengan penyedia. Saya cenderung Tapi ini nantinya akan terbahas juga di sini atau enggak? Mual. nggak akan saya bahas Enggak. karena Hmm. penandatangan kontrak itu di Pelem, di Perpres jelas, di di Perpres jelas, di Pelem jelas itu. Nah, Hmm. Pak yang Pergub 44 itu kayak ngulang gitu. Hmm. Kayak Hmm. ngulang lagi Nah Perpres kalau gitu. Eh, pelaksanaan pengadaan nanti isinya apa? ada nanti di bawah ya. Kenapa saya Oh iya. cenderung ini buat di apa? Buat dihilangkan. Salah mau lanjut cina acan. Yang gerak Acan jam 2 lanjut, sih jadi acan. rusuh sih Tunduk. lanjut. Kan yang buka ya mah. Yang gerak adan. Saya kayak saja. Oke, yang D-nya pendampingan. Nah, saya catatan ditinjau ulang itu ini ke nyambungnya ke PLM 10 ya Bu ya, yang UKPBJ ya. Hmm. Nah, jadi saya belum belum baca. Jadi saya masukin aja ini. Tapi harus dilihat harus tahu di PLM 10 itu pendampingan itu kan menjadi tugasnya UKPBJ yang sudah level proaktif ya, level kemampuan proaktif. Salah satunya adalah pendampingan perencanaan dan pendampingan persiapan pengadaan. Oke, yang huruf E itu pengawasan pengadaan. Nah, itu juga ini juga sudah ada di Perpres. Tapi bentuknya seperti apa? Nah, saya apa dihilangkan juga karena sudah diatur di Perpres atau belum? Nah, ini belum saya dalami.
Ya, nah, Perlu sekarang ini, bab perlu tukang pendalaman nggak? harus perlu ini Perlu tukang penyelam. selam. Tukang gali apa tukang selam? Ya, kalau menyelam mah tukang selam tuh, menggali tukang gali. Kumaha itu. Oke, bab 3 ya. Bab 3 kriteria. Nah, nomor satu oke lah. Cuman saya nambahin, namun tidak terbatas pada. Nah, itu ngacu ke satu masukan dari orang AKPP juga. Pak Andi ya Pak Andi yang kemarin. Mm-mm. kemarin ya. Nah, di SE juga seperti ini. SE bahasanya tentang kriteria dan ini nih. Nomor 2. Disahkan untuk paket pengadaan barang jasa pemerintah namun tidak terbatas pada. Jadi lebih longgar lah menurutnya. Saya nambahin ini. Oke, Mhm. namun nah, huruf ayat satu huruf A-nya saya ngilangin ini yang merah. Kemarin pernah sempat debat lah. Sifatnya rutin atau untuk pemenuhan pelayanan publik. Gimana kalau sifatnya nggak rutin, terus bukan sifatnya tidak rutin dan bukan untuk pemenuhan pelayanan publik, tapi di awal tahun berarti bukan pra DPA itu mah gitu. Padahal kontraknya di awal tahun. Contoh Hmm. misalnya si Bu Tita teh ngasih contoh pengadaan AC. AC kan tidak rutin. Tahun depan belum tentu ada AC, ada AC yang masih bagus kan itu ya. Apakah untuk pemenuhan pelayanan publik? Bukan. AC itu disimpan di ruang rapat. Hmm. Gitu kan. Sendiri atau ruang Hmm. kantor lah, ruang kerja. Kan bukan untuk Hmm. pelayanan publik. Tapi Hmm. AC-nya itu perlu. Karena sudah rusak. Harus diadakan di tahun awal tahun anggaran. Hmm. Kalau ada yang tulisan merah ini, berarti AC itu bukan pra DPA. Nah, saya hilangkan. Jadi, hilangkan tuh pokoknya barang jasa yang harus tersedia berawal tahun aja. Tidak melihat sifatnya rutin atau enggak. Sesuai dengan SE ini nih, yang huruf A. Nah, Pak, punten. Kalau yang tadi yang AC kan ketika bicara kebutuhan kan bicara pada posisi urgensi. Hmm, Urgensi itu nanti kaitannya sama kalau barang ini tidak diadakan di awal tahun masalah nggak dengan ruang rapatnya misalnya. hmm. Contoh case kayak gitu tadi. Ya mungkin kalau AC sih nggak, dia bisa tetap kerja ya. Kalau dengan contohnya Hmm. AC gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi contohnya ada yang apa ya? Yang urgensi apa? Laptop misalnya. Apakah Berarti laptop rutin diadakan? Kan tidak ya. hmm. Laptopnya untuk pemenuhan pelayanan publik? Enggak, itu mah buat kita, buat apa? Buat kerja kita lah. Tapi kita kalau nggak ada laptop, nggak bisa kerja kan gitu, urgensinya gitu. Nah, kalau kalimat yang sifatnya rutin untuk pemenuhan publik masih ada, tapi ternyata laptop itu urgensi karena buat kerja gitu ya, dan harus dianggarkan awal tahun. Nah, ini jadi tidak masuk pra DPA si pengadaan laptop teh gitu. Karena dia tidak rutin dan atau dia juga buat untuk pelayanan publik gitu. Tapi urgent. Nah, gitu. Jadi melihat melihat itu saya berniat untuk ngapus kalimat yang merah ini. Hmm. Samalah dengan SE Hmm. itu Pak Om Yud. Oke. Itu alasannya. Jadi lebih luas lah mungkin ya. Oke. Tapi nanti komentari aja. Nanti saya filenya saya share. Nanti komentari aja di kan. Bisa kan komentari si sorot klik kanan. Share like berarti ya. Oke, yang B, B mah sama lah ya. Saya setuju Hmm. ini 6 bulan. Kalau yang di SE itu 10 bulan. Lebih dari 10 bulan. Hmm. Nah, yang C, oh, ini kan C ya karena untuk mengakomodir istilahnya strategis ya. Jadi oke, saya setuju. Ya, untuk Hmm. yang nomor 2, ini kan lebih ke eh,
RC ya, readiness kriteria. Nah, jadi apakah barang cukup dengan ini? Ya, ada pertanyaan juga kemarin tuh, kalau misalnya pengadaan ambulan, yang ambulannya di dalamnya ada alkes yang non PDN. Hmm. Apakah Sebetul. apakah perlu itu eh, readiness kriteria ini gitu ya? Ada pertanyaan itu Hmm. lah. Atau ya mirip-mirip gitulah. Ada Ya berarti kan barang readiness kriterianya dua. Kalau dia impor, kalau dia non impor gitu kan. oh Nah, tambahannya ya. berarti di sini kalaupun mau ditambah aja. Jika jika apa barang merupakan produk impor, maka ini harus ada persetujuan gitu. Pakai kata Hmm. jika. Oh Soalnya kan gitu ya. kalau non Jadi PDN apa kalau Mbak? PDN otomatis nggak perlu kan si ini gitu. Jadi kata-katanya apabila barang itu adalah Mm-mm. barang itu atau bagian dari barang itu. Mau kalau ngelihat yang PUPR kemarin, ketika pun bagian tetap dia harus ada izin impornya. Iya, maksudnya teh Nah, barang sekarang utuh. gini, di pembelian ambulans itu Hmm, misalnya satu sih ini kenapa ngejungkol kursi aku. Nah, misalnya melengkapi si melengkapi si barang-barangnya itu memang sudah satu paket dengan ambulans. Nah, misalnya atau sebetulnya itu ngisi sendiri by requestnya PPK. Kalau misalnya by requestnya PPK itu tetap harus ada izin impornya. oke, ini mah misalnya ambulannya sepaket gitu. Hmm. Ambulan yang standar lah, standar. Hmm. Kan ambulan yang kemarin diadakan di Dinkes itu yang Kalau nggak salah, ambulan yang standar itu kosongan, Pawan. enggak ada ambulan yang apa untuk mobilisasi ya Bu ya. Mm-mm. Ada ambulan yang emang di situ ada siga di film-film, di situ Mm. ada perawatnya Itu teh juga ini gitu. by request, Oke, kalau nggak salah. misalnya oke kalau ambulan Mm-mm. ya. Tapi misalnya Mm-mm. ada barang lain. Contoh ini Mm-mm. barang apa ya? Pengadaan barang apapun lah Mm-mm. yang bagiannya dia harus beli barang itu satu misalnya teh. Mm-mm. Yang ada itu barang satu tapi di dalamnya partnya ada yang impor misalnya itu apa harus Mm-mm. gitu atau Iya, dijelaskan di sini gitu. ya ini yang aku bilang itu tadi misalnya kalau kita beli laptop kan kita nggak mungkin meretelin Ya. laptopnya kan, oh Hmm. keyboardnya impor, oh motherboardnya lokal dan lain sebagainya. Tapi Ya. kita lebih ke TKDN Hmm. total. Nah sekarang si ambulans ini dia sifatnya built-in. Built-in berarti kan Ya. atau misalnya barang jadi. Kalau misalnya barang jadi, kita persamakan dia kayak kita beli laptop, berarti TKDN-nya harus TKDN muncul. diminta Ya, TKDN ya. nah tetapi kalau built-in kayak kita gedung, sebetulnya saya sedianya kosongan nih Pak, sasisnya, karoserinya, gitu kan, sasis Ya. karoseri nanti plus sama alat alat-alat pendukung lainnya. Nah, kalau misalnya plus alat-alat pendukung lainnya ternyata ada pacu jantung, ada oksigen dan lain sebagainya, itu ternyata harus impor, itu yang harus diiniin izin impornya, Oke ya. yang dimintain izin impornya. Nah, itu gimana ya? Nah, karena kan kita nggak tahu nih pasar-pasar si apa si ambulans ini gimana. Nah, kalau ningali di katalog, biasanya nih pengalaman aku dulu bikin mobile lab itu si alat di dalamnya itu adalah built-in. Jadi kita tambah kelengkapannya itu sok ibu mau nambahin apa di dalamnya? Mau nambah AC, mau nambah kulkas, kompartemen apa-apa itu request kita nanti biar dia sesuaikan berdasarkan apa namanya tuh si karoserinya. Pengalaman aku dulu gitu. Nah, Oke. nggak tahu nih kalau di katalog kumahanya. Nah gitu. Oke nanti di ini ya dicatat aja Mm-mm. dulu ya Bu ya. Itu Karena kan kita harus tahu juga. ini kan oke lah. Cuma tuh nulisnya.
Nih, ambulan puskesmas keliling, anu pangmahalna we. Nah, 41 juta murah pisan. Naon dah. Servis, Hiji servis kamari eta teh mah. 1,8 Bu. Nya matakna eta mah servis 41 juta mah. Oke. Izin Bu Nah, Fit, hiji koma kawan. tilu. Ya, Pak Lima, Widi. Iya, enam. kalau misalnya untuk pengadaan ambulan ini kita berangkatnya dari portal Kemenperin untuk belanja di katalognya mungkin bisa ya. Kemarin teh yang itu termasuk alkes bukannya kalau ambulan? Bukan. Bukan, Mbak. Bukan ya? Karena memang di portal Kemenperin itu untuk ambulan tuh memang beda-beda. Jadi ada yang standaran tadi yang Bu Fit sampaikan, ada yang memang udah lengkap juga sih. Di sini ada kayak patient monitor, section pump gitu ya. Macem-macem dia. Oke. Ya, mungkin kita perlu di readiness kriterianya perlu di apa ya? Didalami lagi ya. Mm-mm. Untuk kondisi kira-kira untuk barang ya kita mah apa? Jangan ngelihat ambulan saja itu ya. Iya. Ngelihatnya barang umum gitu, apapun lah Mm-mm. barangnya sehingga Mm-mm. kalau ada bagian part jadi itu teh kalau yang import itu gimana kondisinya Ya. gitu kan. Perlu didalami ya. Bu Tita Ya. dicatat. Ya, Pak. Ya, jadi Siap. kalau kalau melihat gedung nih, gedung juga dulu kan aku juga pengen kayak bikin gedung itu pendekatannya udah aja. Kalau misalnya dari PDN perencananya secara keseluruhan di atas 25%, berarti kan sebetulnya produk dalam negeri. Berarti kan nggak perlu dong ada izin impor terlepas ternyata di dalamnya ada link atau apa gitu ya. Ya. Tapi kan totalnya segitu. Nah, tapi PUPR itu melihat ke komponen. Jadi ketika komponen di situ di dalamnya ternyata liftnya impor, berarti liftnya dimintain izin impornya. Terus misalnya kacanya impor, berarti dimintain izin impornya gitu, Oh Pak gitu. Wan. Walaupun bagian Iya, kaca sama lip relatif kecil menurutnya iya, gitu. persentasenya. Mm-mm. Nah, ketika ada komponennya ternyata di atas 1 miliar, ya itu berarti ke ini ke gubernur. Gitu. Itu sih yang bikin atuh gedung oge PR ya. Nah, berarti kan kalau melihat dari situ ketika pembelian barang eh, emang barang utuh, barang-barang jadi atau barang tersebut menjadi satu komponen ketika impor berarti ya memang izin gitu. Oke. Berarti ini masalahnya di tahapan apa, Bu? Kalau perencanaan belum kelihatan ini ya. Perencanaan sih Punten. ya. Di perencanaan. Oke. Kalau Ya. Hmm. Pak Bu, punten. Kalau Hmm. terkait kriteria tadi impornya, apa mau dibahas di sini juga? Enggak, lebih ke Kalau ini, enggak kan? lebih Kalau ke persetujuan ini kan yang jadi iya, siwal tadi. heeh. Mm-mm. Ya berarti maksudnya dengan kalimat ini kan rasanya sudah mengcover Hmm. kriteria sebenarnya kan. Hmm. Kalau tadi Hmm. yang dibahas apakah ini mau perlu impor atau enggak mungkin harus ada detail regulasi lagi kan ya di luar Hmm. ini Ya gitu itu Hmm. maksudnya ya Pak. Hmm. Hmm. hanya mungkin kalau bagiannya apa itu perlu izin juga enggak gitu aja mungkin ya. Hmm. Iya, nah pertanyaannya yang tadi Pak Wanda sampaikan apa perlu dibahas di sini di Wah, apa ini di mau pergub ini? lebih ke apa ya? Tapi kan ini readiness kriteria ya Om ya, Hmm, hmm, barang gitu ya. hmm, Jadi barang itu, nah saya belum lihat ke SE nomor 5 itu yang 2025 hmm, tentang pencegahan korupsi di tahapan perencanaan atau persiapan. Apakah ini masuk gitu kan kayak bangunan hmm, gedung belum ada FS, jangan di dilakukan pemilihan kan gitu ya. Nah, hmm, apakah barang saya belum lihat juga apakah barang di SE 5 itu ada nggak contohnya gitu ya. Bahwa yang pasti mah apa ya? Partnya itu perlu izin impor nggak sih gitu. Walaupun tapi kata Bu Fit kalau built-in harusnya harusnya ya gitu kan. Tapi hmm, di lift di gedung harusnya iya, hmm. tapi kan itu konstruksi beda dengan barang. Nah,
harus Hmm. didalami lagi lah Oke. terkait ini gitu. Tapi Ya ya Om Yun, saya. oke ya nanti PR aja. Bu Tita mungkin nanti Tapi ada di dilihat luar lah. ini kan maksudnya. Oh Kalau di luar ini iya, berarti ini kan bisa bisa approve ya pasal ini ya, maksudnya bisa include di sini kan. ya ya ininya gitu. Oke. Begini juga gitu ya, tinggal penjelasan aja meureun maksudnya Ya, gimana gitu. Mungkin Bu Tita nanti dilihat Ya, yang SE5 Bu Tita ya. tentang apa pencegahan korupsi itu apakah barang ada contohnya di situ langkah-langkah yang dilakukan tadi kan huruf naon D atau huruf E itu lupa. Nah, Izin Pak Wan, sebentar. ya siap. Ini kan yang persetujuan izin impor ini ditaruhnya di poin barang ya. Ya, Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan di luar barang nih, contohnya yang kayak konstruksi kemarin gimana nih ya? nah itu makanya harus beda lagi lah bahasanya khusus ini gitu. Eh apa untuk ngebahas yang ayat 2 ini tentang readiness kriteria. Kalau saya sih minta biar fokus gitu ya. Minta lain waktu lagi, besok lah dibahas lagi gitu ya. Baiknya gimana gitu ya. Iya, Biar kalau kalau melihat penulisan seperti ini kan artinya buat barang pekerja, saja. ya betul buat barang saja. Untuk jenis pengadaan yang lain dia tidak Tidak. dipersyaratkan ya, Iya, gitu. padahal ada case di kita apa konstruksi juga sebenarnya perlu gitu kan. Ya, Nah, yang ya, tadi cerita Bu Fit gitu ya. ya. Yang renter apa kecil-kecil juga perlu itu gitu. Mungkin nanti ya itu nggak dibahas sekarang lah. Mungkin PR. ditambahin aja Pak, Siap. Mana isi sih? Oh iya. kelupaan. Ya mungkin semua ya ini. Eh, nah terkait yang apa jenis nah terkait jenis pengadaan jasa konsultasi, jasa lainnya apakah perlu readiness kriteria juga? Nah, saya belum kepikiran kalau untuk jasa konsultasi sama jasa lainnya gitu ya. Konsultasi apa tuh ya yang harus ada? Apakah untuk kegiatan perancangan perlu ada perencanaan gitu ya? Apakah untuk jasa konsultasi DED gedung Hmm. perlu FS, perlu AMDAL atau itu gitu. Nah, apa itu juga di readiness criteria kan kita mau mau DED nih perancangan. Apakah perlu Hmm. FS? Malah yang lebih jauh lagi kan dokumen lingkungan hidup ya. Kalau nggak salah ada ya. Kamarita. KLH apa lah? Apakah perlu lingkungan hidup? Nanti tahapannya terus nanti ke FS, Iya. FS nanti ke AMDAL gitu ya. Apa perlu itu Mm-mm. gitu? Eh, itu kan sistemnya yang kira-kira Hmm. gedung baru ya. Kalau Hal, gedung baru. ya, sebetulnya ya si readiness cerita ini secara keseluruhan ya. Kalau aku sih lebih pengen kita ya emang jadi siwernya Pak Wandanya kalau misalnya kita juga Hmm. eh, ya sampaikan kata dia sampai apakah perlu FS. Terus kalau belum ada FS-nya kita nggak akan nenderin gitu. Nah, mulai-mulai gitu. Entah oke kan gitu Ya, kan. Nah eta gitu. jadi ini mah perlu mendalami untuk konsultan ya. Enggak, Permen lebih lebih PR ke 22. kita fokus readiness kriterianya. Ini kita balik lagi nih ya ke konsep readiness kriterianya untuk proses PBJ-nya bisa nggak gitu. Kalau nggak ada kayak gini, kenapa kita DED masukin ke readiness kriteria? Karena kalau kita eh, tender fisiknya, ternyata dia nggak punya DED-nya, kan asa Ya tuh nggak bisa. mungkin gitu kan. Iya, Nah, kita di dikotakin di situ mungkin Pak Was. ya, Kalau misalnya tidak ada si dokumen tersebut, sebetulnya nggak bisa proses pemilihannya kita proses. Nah, ya. itu. Nah, Nah, ini cuman kalau misalnya kita ke AMDAL dan lain sebagainya, sebetulnya harusnya kan si FS-FS lainnya sebelum ke
perancangan gitu. Iya, Tapi dan kan gitu teh dengan di dinas mah kadang perancangan jeung FS-na bareng. ya. Maksudnya Bu, kalau yang saya maksud FS sama AMDAL itu lebih ke kriteria jasa konsultasi untuk DED gitu ya. Iya, iya itu. Nah, gitu. Ketika Nah, misalnya nggak ada FS-FS-nya, ya, dia ngajuin konsul DED. apa untuk pemilihan DED. Kita Padahal proses barang nggak? padahal barang FS tanya. Eh, Nah, satu lagi Bu. aku Eh, juga dulu tuh zaman di Ciaki kuduna iya DED-na ditolak karena FS-nya juga malah belakangan ya gitu biasa. kan. Tapi nggak gitu waktu itu kan. Orang can paham, PDN can paham. Ya, terus tapi Oke. kan sekarang kita ada kuasa menolak nggak? Nah, itu apa? Tapi kan kalau dari jelas di regulasinya ada yang mengatur gitu ya, bahwa DD, Hmm. nah ya kita harus dalami yang Permen PUPR 22 sama PP 16 itu mungkin ya. Hmm. Hmm. Tapi kan 400 halaman, pasalnya sampai ratusan. Tapi gini Bu, Pakai kalau kontrol yang F. kalau yang pekerjaan konstruksi terkait Hmm. yang nomor satu ada DD, Hmm. saya itu ini Bu, apa terkait komponen yang di nanti itu antara pemeliharaan, rehab, renovasi, Hmm. restorasi. Nah itu teh kudu sering diingetin ke perangkat daerah gitu ya. Saya Hmm. lihat yang tahun 2025 Hmm. yang harusnya masuk rehab itu Hmm. komponennya pemeliharaan. Ini Karena ada komponen aku karena oke sok pemeliharaan balik-balik wae. sama Hmm. BPKAD-nya tuh DED tuh nggak boleh ada gitu. Hmm. Kan beda lagi gitu. Iya, Nah, makanya itu harus di bulan depan jadwalnya kan mengakur-akurkan itu sama Perkim dan BPKAD ya. iya, Nah, jadi masuk ke sininya jadi paham gitu perangkat iya. padahal ini mah rehab Hmm. memang perlu DD. Oh ini mah Hmm. pemeliharaan yang Perpres 33 nggak perlu Hmm. DD kan kayak gitu. Nah, untuk jasa konsultasi dan jasa lainnya mungkin saya belum belum kepikiran readiness kriteria seperti apa gitu ya. Hmm. Jasa lainnya eh, apakah perlu ada kitchennya, dapur, itu oke pada Hmm. untuk yang masak mah. Oke, itu mungkin nanti dibahas lagi ya yang ayat 2 ini. Hmm. Ternyata butuh bacanya banyak ya ayat 2. Oh, banyak ayat 2 banyak. Oke, nah sekarang ini Bu, ke bab 4. Pelaku pengadaan yang di atas saya rencana pengen hapus ini gitu Bu. Satu, eh, pelaku pengadaan yang di Pergu itu hanya PA, KPA, PPK, Hmm. PP, Pokja, penyedia. Agen pengadaan nggak ada. Perpres ini padahal di Perpres ada agen pengadaan, tapi ini beda sendiri Hmm. gitu. Makanya saya pengen hapus. Betul, tadinya ayat 2 ini di ayat 4. Hmm. Tapi saya pindahin ke ayat 2 untuk menjelaskan bahwa di atas itu sesuai perundang-undangan. Tapi apa ini perlu gitu? Karena ini sudah ada di Perpres. Nah, Hmm. saya rencana ini mau dihilangkan gitu. Tapi untuk ayat 3 dan 4, nah ini nih yang mengatur tentang PPK harus dia. Nah, ini saya pengen ini ada gitu ya. Tapi masuknya ke pasal ke bab pelaku atau apa gitu ya. Atau hanya sebutin aja salima aja dalam hal PPK paket pengadaan. Nah, apakah ini perlu Hmm. ayat 3 ayat 4 gitu ya. Nah, kalaupun perlu ada misalnya. Nah, saya belum nemu kata-kata ini di regulasi mana itu. Yang mana? Yang ini yang ayat 3 dalam hal penetapan PPK untuk pekerjaan pengadaan melalui belum ditetapkan. Hmm. PA-KPA bertindak merangkap PPK dan menunjuk PPTK untuk membantu. Apakah setuju ini gitu ya? Nah kalau setuju ini, saya mau ngobrol sama Pak Mutu ini ngambilnya dulu di mana gitu? Dari mana Ini kalimat teh ini? kalau nggak salah ya dilihat di tugas fungsi itu loh. Tugas fungsi PA, KPA, PPK, PPTK. Nah, kalau yang Yang pasal PPTK-nya pasal itu 9 ayah di itu, Perlemna. pasal 9 pasal 10 11 itu Heeh. tentang pelaku. Heeh. Iya. Nah, Oke. soal yang eh PPTK mah nggak ada di Nggak di ada itu PPTK. mah Hanya di tunjuk Perpresnya, PPTK cuman di PPTK PLM teh 11.
disinggungnya di Perlem, Film 11. Perlem 12. Hmm. Kalau nggak ada di Perlem 12, aku mah curiga ya di Perlem 8, anu Enggak, Bu. 2017. Kalau PA KPA bertindak merangkap sebagai PPK dan Hmm. menugaskan PPTK untuk mengganti pelaksanaan tugas ini di Perlem kan? Mendagri. LM 11 untuk Perlem. menyusun perencanaan. Mm-mm. Jadi kalau KPA-nya jadi PPK bisa nunjuk Mm. PPTK untuk menyusun Iya, iya. perencanaan. Tapi PPTK-nya harus berserkom PPK. Mempunyai kompetisi PPK. Hmm. Nah, ini diskusi lebih ke regulasinya ada nggak sih? Apakah ini rangkuman dari regulasi yang ada atau apakah ini regulasinya nyeplok gitu ya? Ya, Kalau ini dia, teh kayaknya memparafrasekan merenang nah, pawan istilah namanya. Jadi kalau kita lihat menyimpulkan. letternya pasti nggak ada lah Nggak kata-kata ada. ini, nggak ada gitu. Tapi ini bagus itu bahwa untuk guidance-nya perangkat daerah apabila terjadi seperti ini. Gitu. Sama yang selalu ditanyakan perangkat daerah tuh, kan Hmm. PPK ke depannya belum tentu saya lagi yang itu loh, Ya, yang kalau ini ganti lah. atau misalnya eh, apa namanya tuh, kan belum ditetapkan kayak gitu kan, intinya gitu Ya, ya. Intinya belum ditetapkan PPK. Nah, itu berarti ini ya, terjawab sama ini ya. ya harus gini gitu. Tidak terikat tahun anggaran. Mungkin ke depan harus tidak terikat tahun anggaran. Saya setuju ini sih, setuju ada gitu ya. Hmm, Dan hmm, kata kalimatnya seperti ini hanya hmm. saya pengen tahu ini ngambil dari regulasi mana gitu ya. Nggak Kalau tahu. regulasi hasil kesimpulan ama, oh ya benar nggak? Oke, Hmm, bisa dilaksanakan nggak? Oke, ya udah hmm, kita jadi paham gitu loh. Kalau ada pertanyaan tuh kita bisa jawab itu. hmm, Ya ya Bu ya. hmm. Ini bab pasal 4. Nah, oke, sini Bu. Yang pasal 2 ini saya merahin tahapan identifikasi. Kasih. Pelaksanaan pengadaan barang jasa mengalir pada DPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kriteria dilaksanakan berdasarkan jenis pengadaan setelah melalui tahapan identifikasi dan verifikasi kesiapan paket pekerjaan dengan proses berikut. Oke, ini perlu setelah melalui tahapan identifikasi verifikasi. Hmm. Siapa itu yang ide Nah, dan tapi memverify? keterangan ini teh ada di sini menurut saya mah di setelah ayat itu. Nah, ini identifikasi. Nah, ayat 2 perencanaan pengadaan barang jasa melalui pengadaan dimulai dengan mengidentifikasi pengadaan barang jasa dengan memperhatikan ini keterangan mengidentifikasi teh ini. Hmm. Jadi keterangan tahapan identifikasi verifikasi teh penjelasannya teh ada biasanya ini kan ada di Hmm. atasnya atau gimana sih? Saya mau lebih ke Hmm. susunan urutannya. Iya, kayaknya susunannya aja. Heeh, Bentar ke jadi bawah identifikasi teh di bawah adanya di tahap apa? di tahapan ini tahapan Perencanaan kan? perencanaan. Iya, ya itu tahapan naon tadi? Iya mah tahapan kriteria sih. Cuman nyuruh identifikasinya dijelasinya di pasal ini gitu. Oh, bentar berarti yang kalimat di atasnya mungkin Pak yang harus dibenerin. Nah, di atasnya ya. Oke, siap. Itu Mm-mm. jadi koreksi ya. Oke. Yang pasal 6 lah. Ini pasal masih masih pasal 6 ya. Pergub 44. Saya merahin identifikasi perencanaan identifikasi pengadaan barang jasa menurut Perlem 11 mah bukan gini gitu. Hmm. Identifikasi itu hanya ngecek apa eh, kategori subkategori Hmm. ngecek belanjanya gitu. Pas saya Hmm. merahin cenderung udah aja perencanaan pengadaan aja. Kalau ya identifikasinya nggak 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 saya iniin gitu karena kalau kalau pasal satunya yang Perpres ya Bu ya saya setuju untuk disebutkan di sini lagi walaupun ini ngadop dari Perpres buat ngingatin bahwa perencanaan itu setelah KUA PPAS berbarengan Hmm. dengan menyusun RKA lebih ke sana aja sih mempertegas aja
Nah, untuk yang ayat 2 sama ayat 3, nah saya bolak-balik nyari bahwa mengidentifikasi pengalaman jasa dengan, nah ini dari mana gitu. Eh, Hmm. apa letternya ada huruf sampai huruf H gitu ya. Ke apa ini? Nah, itu di mana gitu lah. Mm-mm. Barang yang dikuasai mah lebih ke saya pernah baca teh, kalau kriteria apa yang dibayar gitu apa ya? Atau Hmm? kriteria penunjukan langsung gitu. Kalau kira-kira itu Dan barang jasa yang telah tersedia dimiliki coba kalimat atau maksudnya naon ya atau ya? ya, makanya pasal 2 pasal 3 lebih ke saya pengen tahu regulasinya kayak yang di atas lah. Pengen regulasinya seperti Apa? apa? Apakah mencatat ini gitu. Terus nomor 3 Ini hasil identitas. posisinya dan loh, berarti harus semuanya loh. G, Iya, K, H, iya itu. yang huruf G-nya ya. Soalnya konsolidasi itu kan multiple choice. Hmm, kayak saya kasih merah ini ya. Nah, ini kan Mm-mm. Sama konsolidasinya juga. konsolidasi itu yang mana? Konsolidasi pengadaan barang jasa. Berarti ini mah kan kayaknya tuh harus gitu. Ya, ya. Padahal kan konsolidasi itu pilihan ya. Strategi kan konsolidasi itu strategi pengadaan kan? Iya, tapi emang Iya. itu konsolidasi dan pemaketan itu tahapan dari perencanaan. Mm-mm. Identifikasi pengadaan barang jasa, menentukan Mm-mm. jenis, menentukan cara, konsolidasi dan pemaketan, Hmm. waktu Nggak ada syarat misalnya konsolidasi jika memang bisa dikonsolidasikan namun ya gitu. perlahan gitu. Ada pilihan sama konsolidasi itu, tapi kan Hmm. di apa SE apa ya? SE 5 sama SE 8 itu kan harus konsolidasi. SE 5 lah, Hmm. wajib konsolidasi kan. Kalau Hmm. tapi konsolidasi itu ada 5 ininya kan yang di Perpres Perpres ayat pasal berapa tuh? Harus berorientasi pada output, harus Hmm. berorientasi pada volume gitu ya, harus berorientasi pada kualifikasi tenaga itunya, kualifikasi ke pasar kayak gitu lah. Nah, ini mungkin saya mempertanyakan tuh ini diambil dari regulasi mana gitu. Yang nomor pasal 2 ya. Ini merah kurang cirian. Nah, nomor pasal tiganya hasil identifikasi sebenarnya dikelompokkan sesuai dengan jenis. Ya emang jenis pengadaan. Tapi apa perlu ini gitu? Jenis pengadaan kan sudah diatur di Perpresnya ada gitu kan. Apakah ya itulah apa perlu nggak di state di Pergubnya gitu? Apalagi ini dan gitu ya. Nah, ini ya perlu dibahas lagi mungkin punya. Kayaknya nomor 3 mah nggak usah ya. Kan Nggak usah udah ada ya. di 11-nya. Hmm. Terhadap 11. Pak Wanda, Ya, ini ada di Capdep ini Pak Wanda. yang mana? Ini bahasa ini. Boleh Capdep Capdev. down. Identifikasi Capdep 2 yang 2019. Oh, Ini yang Oh, masih inian ngadopsi yang lama. perencanaan yang dulu ya. ayatnya Mm-mm. 18-nya masih laku tuh. Nggak bedanya Capdev. kan hanya kalau di yang 19 kan identifikasi kebutuhan. Mm. Kalau di 2021 kan hanya identifikasi pengadaan Barang aja. jasa. Jadi kalau Mm. bicara kebutuhan kan agak apa? Agak beririsan sama apa RKBMD itu loh, regulasi tentang itu sebenarnya. Hmm. Ini kan kalau di Capdev itu ngacu ke Mm. Pelem perencanaan yang 9 Perpres 9 ya, 2011 2018. ya, 18 ya. Kan Mm. Pelem 9-nya sudah hilang Bun, karena ada Pelem 11 ya. Mm-mm, mm, betul, betul. Pak Capdev itu masih Tapi itu kita masih sering pakai ke ini kalau pas lagi des tuh, form-form di karena emang lebih Capdev lengkap itu. ya. Mm-mm, bilang kapan? Pelem 9 dulu gitu karena ada Pelem Mm-mm, 9 yang lebih jelas, ada mm-mm, Capdevnya gitu emang jadi lebih mm-mm. lebih lebih enak Itu di dibacanya buku lebih lengkap sakunya ya. juga yang perencanaan itu masih saya muncul ya itu. Hanya memang secara tahapan saya jelasinnya tahapannya hanya di PLM 11.
Tapi identifikasi kebutuhannya saya munculin juga formnya. Kalian itu sebagai produk. Oke. Jadi gimana nih? Oke, sekarang mah cerita tahu heulanya. Mm-mm. Lu ngebahas ini tuh antara dihilangkan, dilengkapi atau di apa gitu ya? Apa soalnya itu pergubnya takut jadi salah gitu. Kan setelah pergub ini kita fix di kita gitu ya, di internal kita, kita teh harus diskusi dengan Inspektorat, Bapeda, BPKAD, dan Biro Hukum terkait pergub ini. Nah, Mm-mm. ya saya pengen, Cuman kalau di Capdev-nya yang poin D, E dan F-nya nggak ada. oh yang ayat 2 Ya, yang ayat 2 ini E, poin E dan F-nya nggak ada. karena baru ini Karena mah ya, memang dulu kan belum 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 masif ada ya untuk PKDN. PDN rasanya ya. Iya. Jadi mungkin nomor E dan F ini tambahan nih. Nah, Kan kalau PDN tambahan, sama TKD ini baru-baru ini ya. kalau tambahan seperti itu teh boleh nggak sih terhadap, Ya kalau sesuaikan dengan kebutuhan bisa aja Pak. Kalau di Capdev-nya memang nggak muncul yang E dan F ini gitu. Dan kalau lihat tahunnya 2019 kan kita memang belum masif ya untuk ini belum? untuk PDN. Mm-mm. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa dicantumkan di sini. Karena ini kan jadi prioritas juga pada saat menyusun Jadi A, B, C, D, GH itu ada di GH. Kepdep ya, Mm-mm. tentang perencanaan pengadaan untuk mengidentifikasi ini gitu. Mm-mm. Oke. Identifikasi Nah, kebutuhan secara umum harus memperhatikan gitu. kalau ayat 3 Yang tiga tuh apa? ini hasil identifikasi, kita menentukan jenis pengadaannya. Perlu nggak ada ini? Sedangkan ini sudah diatur jenis pengadaan mah hanya itu gitu. Ini agak agak ini ya, agak Mm-mm. Ya ya, ini yang nomor ayat 3 ya. Oke. mm-mm. Bentar. Sekarang ayat 4 itu, ayat 4 sih lebih ke Ini juga Capdev nih yang ayat 3 nih. ayat 3 kapten juga. Mm-mm. Oh, kata-katanya kayak gini ya. Hmm. Kudu yang Pak Mu. Ya oke, Proses siap. identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis pengadaan. Itu doang. Satu, kebutuhan identifikasi kebutuhan barang. Dua, identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi. Gitu sih bahasanya. Oh, oke. Tapi takutnya kalau high cap gap itu masih berlaku nggak Om kalau ternyata PLM 9-nya sudah tidak berlaku? Hmm, harusnya enggak ya, harusnya ada penyesuaian ya. Iya gitu maksudnya. Mm-mm. Tapi Ya, apa? Memang penjelasannya lebih lengkap sih Pak. Karena kalau kita hanya bicara di Perlem 11-nya ya, oh itu nggak kan ada. kurang detail ya Pak ya. Ya kurang detail, nggak paham ini. Mm-mm. Hanya Gitu sekedar sebenarnya Mas. harus lengkap di sini. Mm-mm. Karena nanti eh, Ini buat dari sudut sekolah pandang lah. hukumnya nih yang nggak terpapar. Nah, ya bahasa hukumnya kayak gitu. Mm-mm. Kalau ayat 4 yang telah Apa ini? teridentifikasi ayat 2 menjadi masukan dalam penyusunan RKA. Ini juga kayaknya di Capdev kalau gitu Maya. Yang Ya sudah ini kan tahapan ya. teridentifikasi. Nah, Nah, identifikasi ya. penyusunan RKA. Oke. Nah, kalau yang pasal 5 dan pasal 6 itu tambahan. PA, KPA, PPK wajib Hmm. mengidentifikasi dan mengusulkan. Apakah yang mengusul PPK juga termasuk yang mengusulkan? Apakah bukan PA dan KPA saja ini? Wajib mengidentifikasi berarti wajib identifikasi pasal 2-nya. Wajib ini gitu kan. Mm-mm. Identifikasi memperhatikan itu nomor 5. Ini tambahan ini karena tujuan dari dulu perubahan Pergub itu ini mewajibkan untuk pra DPA ini sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dalam pasal 4 ayat 1 itu kan kriteria ini. Cuman kata-katanya seperti ini enggak gitu. Terus
yang mengidentifikasi dan mengusulkan paket itu apakah PPK juga atau hanya PA-KPA gitu. Ini lebih ke tambahan untuk wajib pra DPA itu. Yang Hmm. wajib pra DPA ini tidak akan berjalan kalau tahapan yang tadi PLM 11 yang bulat itu tidak tidak sesuai itu, udah semuanya jadi nggak pra DPA. Ini perlu kata-kata yang inilah mungkin ya disempurnakan kalau menurut saya. Gimana menurut teman-teman? Oke, nanti ya. Kalau nomor 6 ayat 6, nah ini lebih ke ini juga dibahas. Wajib menyampaikan alasan ke gubernur itu seperti apa? Mekanisme seperti apa? Ada masukan dari Bu Tita, wajib menyampaikan alasan kepada gubernur melalui sekda. Tapi mekanismenya seperti apa? Kalau kira-kira ada perangkat daerah yang tidak mengusulkan pada DPA gitu. Nah, kalau mekanisme kayaknya nggak akan bisa ini kan di Perpu. Ya, maksudnya gini ditambahin wajib menyampaikan alasan kepada gubernur melalui sekda atau Kayak wajib atau sebetulnya ada kayak apa? kayak izin Ya, impor non teh. ada SE-nya itu ya. Iya. Nah, sebetulnya izin impor tuh kan emang ada SE-nya, tapi permasalahannya memang SOP-nya juga katanya sih sudah ada, tapi waktu itu pas pembahasan SOP teh aku teh kenalnya jadi nggak ikutan dan ternyata kurang detail juga nya Pak Widya yang soal izin impor. Nah, berarti kan sebetulnya memang sudah ada prosedur baku ketika kayaknya nih menyampaikan surat atau apapun ke Pak Gubernur gitu. Itu yang harus Maksudnya kita tahu. Tapi rasanya kan nggak mungkin gitu prosedural itu disampaikan di sini gitu. terus apakah wajib, apakah harus itu ya? Ada kata-kata yang dimerahin ini wajib apa cukup apa cukup sampai sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sudah aja. Ya, Jadi lapor ke eh gubernurnya lebih ke informal ya gitu. sebetulnya nggak tahu ya kalau sekarang semangatnya. Sebetulnya kan semangatnya tuh kita mau merubah siklus Oh pengadaan iya, ya, iya. kayak di PUPR. Oh, Itu kan pengadaannya benar-benar H-1. Nah, ini tuh si wajib ini tuh sebetulnya untuk mendorong itu ya gitu. alasan itunya gitu. Cuman jadi Gitu. mual malik di ka urang gitu gitu hukul. Takutnya Em, gitu padahal iya kita emang ya, tujuannya itu gitu. kan sebetulnya harusnya ada sekan gini. Itu juga yang waktu itu sebetulnya zaman-zaman waktu masih Pak PJ ya, masih Pak ininya tuh pokoknya kita mau sama apa sekda gitu kan seluruhnya kan memang semangatnya itu ya untuk mengubah siklus si pengadaan. Pak Herman itu pengennya semester 1 itu udah beres gitu semuanya. Jadi semester kedua itu benar-benar udah fokus untuk tahun selanjutnya gitu untuk dari sisi perencanaan. Nah, ketika pun sekarang kan hambatan terbesar pra DPA itu ternyata kita ini kan ada di tahapan ketiga ya. Ya, Setelah Bapeda BPKAD baru proses PBJ-nya. Nah, udah 2 tahun ini kita tuh selalu kisruh di perencanaannya, tahap perencanaan keuangannya kan, perencanaan anggaran di Bapedanya gitu. ya, Makanya nggak beres wae gitu pas di DPA-nya. ya yang di tahapan apa di tahapan yang ini nih Bu. Nah yang ini tuh sumber Nah, peraturan pemerintah nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan negara. Nah heeh. kita kalau kemarin Juli masuk nih KUHPPAS, oke. Iya, Pas kesininya malah tapi noy kan tadi itu. komponennya Iya, aur-auran teh. malah noy tadi itu tapi Iya, bulan kalau tanggal kalau 9 ini tahapan nih. kemarin pas kan Oh, tanggal info. 22 Juli kan ke PPS jadi kesananya kan.
Ya, sama komponen impor lah, segala lumayan. macem lah gitu ya. Yang mengkaburkan pra DPA pra DPA gitu. Mm-mm, Kayaknya pra mm-mm, DPA toh di bulan Januari mm, lagi gitu pemulihan. mm-mm, Nah, gitu. makanya kita Cuman tuh harus ya sama aku juga bingung ya sekarang cara mendorong. Tadinya BPKB. si wajib itu intinya mendorong itulah gitu. Ketika pun nggak apa-apa, mereka kan siga orang teu nanaon impor, tapi mangga minta izin ke Izin ya Dunungan gitulah. gitu kan. Harus lokal semua enggak, mangga aja kalau pengen impor mah kan gitu. Kita juga posisinya gitu, ya mangga kalau pengen yang normal mah gitu. Tapi Hmm, tentu dia harus menyampaikan reasoningnya ke pimpinan. Nah, sekarang sekarang intinya apakah mau cukup sampai ke sekda atau harus ke gub gitu. ya. Itu sih. Itu mah Pak. Nanti itu Sebenarnya itu sebetulnya pembahasan ini ya, pembahasan harusnya dengan nanti level dengan atas Bu lagi. Karo, mm-mm, Oh, dengan Ibu gitu. Itu dikasih notes gitu. ya, Karena semangatnya begitu. Nah, maksudnya tadi Pak Wanabisi jadi Malika orang. Nah, kasih pandangan kira-kira kasus apa nih yang bisa Malik teh gitu. ya. Lebih ke apa ya? Hmm. Sebenarnya mah nggak ada ya, nggak ada Bu. Iya. Kalau tahapan tahapan penganggarannya sesuai jadwal tadi, kalau menurut saya Hmm, sih nggak akan ada hmm, ya. hmm, Eh, Sekarang perangkat daerah mengusulkan pra DPA. hmm. Tahapan RKA-nya molor sampai ke Desember, kan jadi akhirnya tidak bisa mengusulkan Iya. eh, kan Nah, iya alasannya kan? alasannya kuat apa kan Iya. itu ngerenya. Kumaha rek DP apa gitu kan? Nah, Perencanaan oge te, te beres-beres kan beres gitu. itu. Mm-mm. Tapi kan itu teh miskomunikasi terus sama BPKAD. Alasan BPKAD kita mah sudah di awal tahun kan komponen ini Ya, ya perangkat daerah akan kayak kayak gitu. ya sebenarnya aku juga waktu itu kemarin ke BPKAD gitu. COVID saya mah posisinya nganggarkeun. Yang harus jelas itu program kegiatannya. Jadi ngelempar ke Bapeda eta teh Hmm, BPKAD teh. Aku teh kan Noel tuh kapasiti adi pas jadi atulah pengedukungkeun itu pra DPA teh melihat sari wae cek aku teh nya. Mulai sebetulnya salah satu yang ini sama aja ternyata masalahnya komponen cek aku teh salatkan ke akhir hari terakhir kemarin itu katanya komponennya belum jelas sampai nggak ada yang pede masukin paket pra KDPA. DPA. Ya Iya. Bu, saya mah kan posisinya nganggarkeun. Jadi mana ajuannya sekarang gimana bisa jelas komponen program kegiatan gitu buku kan liar Pak. Hmm. Ya jadi Ya berarti kalaupun mau kan aku juga nanti ini ya nanti ini juga jadi notes gitu yang tadi. Kalau yang tadi eh, ini mah benar-benar harus sama top pimpinan gitu yang ininya. Tapi ya udah yang kamari oke pergeseran stres pas saya kedatang. ya pasti itu udah Stres itu sampai makanya jam nggak berapa SIPD-nya juga kan ribuan. makanya nggak bangun Kak di Sparbud kan. Mm-mm. Oke Gitu ya Bu ya ini nyata. Ya itu apa nanti jadi notes jadi notes bahan notes lah banget nanti lah kita itu. Cuman banyak memang lagi semangatnya untuk itu ngerubah siklus. terus Jadi ya kalau ini ya. ketika pun mereka tidak pra DPA itu sudah ada pertimbangan matang gitu. Oke siap. Tidak semena-mena Bukan gitu. ini baru nyampe pasal berapa nih 6 jadi sudah banyak apa, apa diskusi ya yang Mm. lebih mendalam gitu. Izin Pak Oke Wan. siap. Ya itu yang masih yang tadi ya, yang wajib tadi Pak ya. Pada saat mereka tidak menyampaikan, apakah ada punishment-nya atau gimana? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Nah Itu itu juga, teh, ya itu mak juga kemarin yang aku sampaikan ke Pak Iman kan waktu awal-awal. Pak ini harus ada reward and punishment ketika dia tidak menyampaikan. Sekarang gini aja, ketika tidak menyampaikan, wah, kita kan kumahanya. Ketika apa ya, atau ya apapun lah itu nggak ada sih memang. Persis kayak naon ya yang tidak ada punishmentnya teh PDN atau naon nih kan. Kan sampai sekarang masih ngambang gitu.
Nggak, maksudnya ini lebih ke ini teh. Ini kan Pergub ya. Di Hmm. Pergub tuh menyatakan wajib gitu ya. Hmm. Pada saat mereka menelantarkan ini kan terkesan tidak mengindahkan Pergub gitu ya. Iya, Ya gitu. betul. Jadi Jadi bentuknya ya Pergub teh jangan sampai berat, nggak mungkin dilaksanakan gitu. ya Pergub itu kan hal yang harus gitu ya, harus kita Mm-mm. taati ya. Sementara Mm-mm. mereka tidak mengindahkan gitu. Mm-mm. Ya itu. Kalau rasanya sih kalau eh, apa namanya tujuannya tadi untuk merubah siklus, rasanya agak kurang pas sih teh di sini gitu ya. Hmm. Karena tadi ya kita belum siap dengan punishmentnya gitu. Kecuali kita sudah siap dengan punishment pada saat dia tidak menyampaikan alasan, oke itu bisa jalan gitu. Ya. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita tempelin di sini biar kita maksa ngerubah siklus kalau itu dihilangkan? Nah, siklusnya itu berarti kan, punten, bukan siklus ya. Kriteria harus memenuhi kriteria pra DPA ya, Pak Wan ya. Ya, Ya, Tadi ya. jadi gini ke depannya itu kan itu udah jelas ya kalau kriteria itu semuanya masuk. Jadi ke depannya itu semuanya pingin kita tarik di Hamin 1. Sebetulnya dengan kriteria yang tadi Pak Wanda sampaikan itu sebetulnya udah nggak bisa milih-milih lagi nya Pak Wandanya gitu. Ya kecuali mungkin untuk pengadaan yang kayak mamin rapat, yang cuman dadakan kayak gitu ya nggak mungkin lah itu pra DPA gitu. Itu mah sudah jelas gitu. Cuman kalau yang lainnya, yang gede-gedenya ya pasti itu kita inginnya tarik ke depan gitu. oke, siap. Mungkin di lewat dulu ya, Bu ya. Mm-mm. Nanti saya kasihin file ini nanti dikomentari aja. Nah, ini penyusunan penetapan kayak ini mah paragraf ya. Kalau paragraf ini mungkin bisa dihapus atau gimana. Ini tuh nah ini yang dilakukan bulan Oktober. Nah, saya masih 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 berat gitu ya. Yang huruf B itu. Mm-mm. Iya sih Nah, aku juga kemarin cuman ya itu saya harusnya ada kalau punishmentnya. Cuman ya itu. nah kalau apa ayat satu ini sama ini kata-kata ini dari mana gitu ya? Dari regulasi mana gitu. Hmm. Apa ya biar intinya pengen tahu tuh biar kalau ada pertanyaan bisa jawab ya. Ini maksudnya apa gitu. Walaupun ini bagus ya menjelaskan bahwa apa namanya dokumen persiapan itu dibuat di Termin 1 Hmm. gitu ya. Mm-mm. Memang nggak ada kayaknya ini mah pakai ini sendiri ya. Ya, iya. Nah itu kan Itu menyusun percepatan kalimat penyusunan itu. sendiri Mm-mm. Mm-mm. kayaknya. Tapi Kalau sebenarnya ini sih regulasinya bilang gitu, Pak. Kan kalau PPK tahun ini tuh punya kewajiban nyusun perencanaan pengadaan tahun berikutnya. iya Makanya bahasa di sini jadinya seperti ini kemasannya. Hmm. Jadi tugas PPK itu nyusun perencanaan pengadaan tahun berikutnya, Hmm. ya kan? Hmm. iya. Kalau kalau saya sih yang apa yang dilakukan PPK dan PPK ya PA Mm-mm. saya cenderung ngacu ke ini nih ke SE tentang Mm. nih langkah-langkah percepatan oleh pihak KPA, langkah-langkah percepatan oleh PPK, langkah-langkah percepatan oleh PPJ. Nah ini kalau saya sih pengen masuk gitu ya ini di segera menetapkan melakukan si RUP. Tahapan RUP adalah setelah raperda gitu kan di PLPS. Memerintahkan Mas KPP melakukan persiapan pengadaan. Nah, ada gini sih lebih langkah-langkah ini masuk ke Pergub gitu. Kalau saya cuman di pasal mananya saya masih masih kurang ini, masih kurang Oh, ini paham. shopping. Nah, ini kalau yang dipakai warna merah kalau ditentukan bulan Oktober ada berat juga gitu ya. Kalau tidak berarti melanggar Pergub kan kayak gitu. Terus yang pasal ayat 2 itu kan ini mah sudah
di PLM 11 sudah diatur kan ini. Sudah di PLM 11 tahapan bahwa PA itu memiliki tugas menetapkan pengadaan barang jasa, RUP, konsolidasi ini ada di regulasi lah. PA meninggalkan tugas ada di PLM 11. KPA ayat ayat 4 ada di Perpres dan PLM. PA KPA menugaskan apa ya? Menyusun. Ya ini ada di PLM gitu ya. PPK melaksanakan tugas maksud seperti ada di PLM juga gitu. Ada di Perpres juga. Masih itu dalam RUP. Ya ini juga ada di PLM. Apakah perlu ditulis lagi sih terkait ini kayak sudah ada di Perpres nih ya kemarin. Kalau ini juga sama. Kalau ini ke apa yang bulan Maretnya. Kalau ini, nah ini dari mana ambilnya? Sudah ada catatan sih. Oke. Nah, persiapan pengadaan. Nah, persiapan pengadaan paling ini kalau terkait apa BPA ini kan ada di PLM ya. Disetujui. Nah, kalau uangnya tidak ada gitu loh. Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan. Ada surat permohonan tender Nah, yang ini juga jadi pertanyaan nih. Ada yang mau nggak persetujuan dari PA nama itu? kok Ini masih masih yang dari masih versi itu teh masih apa? 2023 ya. Ini masih debatable nih yang ayat satunya. Iya. Oke, ke ayat 2. Eh, ke ayat 2 ya kalau apa ini HPS, nah apakah harus ada dilakukan setelah review ya untuk kriteria yang huruf Udah C ada nih, juga. pertimbangan Itu objektif udah ada lainnya udah di apa apa udah di mengakomodir MCP kan ini mah ya. apa sharing itu. Nah gitu kemarin ini jadi pertanyaan apa itu Apipnya mau nggak kayak gini. Nah, ini harus diskusi sama Apip kalau ini sih. Tapi ayat 2 itu ini ada di Perpres yang jelas. Cuma yang dilakukan Apip nggak ada, hanya review penetapan spek, HPS, rencana kontrak sama penetapan uang mukanya ada di Perpres. Apakah perlu diungkapkan lagi di sini? Oke, ngejar Adan. Nah, ini pelaksanaan pengadaan. Ini ngacu ke yang tadi pasal 22 sirup kemudian berlalu sirup. Nah, ini yang pasal 22 yang ayat 2-nya. Karena kenapa dicantumkan? Karena ada jadi pertanyaan gitu ya. Kapan sirup diumumkan? Nah, saya belum nemuin regulasi tentang penanyakan sirup di PLM 11 nggak ada. Hanya bilang output dari perencanaan adalah RUP gitu ya. Kapan RUP? Nggak ada yang nggak dibahas. Hanya ada di PLPS aja RUP itu di ayat 2. Oke, nah ini juga ayat 1 apa ini? Ya sudah dibahas ada di PLPS ya. Hanya kalau lihat gini, takutnya pengadaan PLPA-nya ternyata konsultan, kan konsultan mah tidak ada e-purkes gitu ya. Oke, ayat 2-nya ini apa ini? Oh, sudah diatur. Ini sudah diatur semua nih. Takutnya ada yang salah ambil keputusan. Ini kan sudah diatur semua ya, Bupit, Om Yud, Pak Wid, dan teman-teman. Penandatangan kontrak semua sudah diatur gitu. Hanya pelaksanaan apa ini? Penandatangan kontrak sudah diatur. Pelaksanaan kontrak sudah diatur, bentuk kontrak. Nah, malah ini sama punya lokasi. Ini full aja sampai pasal 31. Ini ada sudah diatur lah di Perpres sama Perlem.
terakhir ya ini pendampingan. Nah, saya belum mempelajari yang PLM 10-nya tentang UKPPJ terkait pendampingan. Kalau pendampingan pendampingan pelaksanaan kontrak udah tugas kita nggak Bu UKPPJ proaktif. Yang saya baca mah perencanaan sama persiapan. Kalau nggak salah, kalau yang apa namanya tuh PKP level 3 itu harus ada, Kita udah PKP level 3 gitu. akan Akan kan kan? untuk masuk ke PKP level 3 itu harus ada pendampingan kontrak secara proaktif, Oke. harus Kalau punya di ininya, apa, evidence-nya. Oke. Kalau pendampingan perencanaan persiapan mah jelas kita sudah Hmm, proaktif ya. hmm, Itu mah ada di itu. hmm, Cuman yang pendampingan pelaksanaan kontrak aja. Oke, karena terkait PKP ya. hmm, Ini mah nggak di inilah saya. Cuman yang pengawasan, nah ini saya belum lihat dengan regulasinya. Gitu Ibu sementara mah mau hmm. lohor, Oke. Nah, apa ini mau berarti perbaikannya kapan, Pak Wan? eh komentari aja dulu Bu ini Bu, komentari. Mm-mm. Saya sebenarnya sudah buat juga. Ini kan Mm-mm. berapa halaman sih? 24 halaman ya. Mm-mm. Saya ngehilangin aja yang ini nih dari pasal 31 sampai pasal berapa yang kira-kira harus dihilangkan. Itu menjadi sekitar 15 lembaran lah Bu, atau Mm-mm. mungkin kurang ya. Kalau kira-kira yang pelaksanaan kontrak, yang ini nih, nah ini nih dari Mm-mm. pasal mulai pasal 13 sampai pasal 30 saya hilangin gitu ya. Mm-mm. Beberapa di atas juga dihilangin ini. Mm. Mungkin ini berkurangnya Setengahnya ya? apa? Setengah. Ya signifikan gitu berkurang. Oh. Jadi hanya 15 lembar atau lebih si Oke. Pergub. Mm. Nah, mungkin Mm. besok nanti bisa bikin ya versi yang sudah dihapusnya. Kalau menurut Ibu yang teman-teman sudah setuju ya bahwa sesuatu hal yang sudah diatur di Perpres tidak usah lagi ada di Pergub ya. Mm-mm. Setuju, setuju. Oke ya, nanti saya Biar cobain ngalir. buat yang apa yang sudah saya hapus gitu ya. Jadi ini yang sudah dihapus gitu. Nah, tampilannya kan lebih ringkas nanti. Nah, kita kita diskusi lagi gitu. Mungkin besok Bu Sip, sip. ya, Mm-mm. kalian buat TRK. Siang ayah tuh Zoom sama BPBD. Aku Begitu? share, aku share undangan. Oke, siap. Ini udah ya. Mm-mm. Ya, oke. Karena berhubung sudah ada komentar-komentarnya, Bu Tita punten dicatat. Ya, Pak. Mungkin besok ada diskusi lagi terkait Pergub yang sudah saya hapus, yang kira-kira sudah diatur di Perpres sama Permen. Untuk dilihat bentuk strukturnya ya, struktur Hmm. Pergubnya gitu. Udah gitu mungkin ya teman-teman. Oke. Ya, tuh. Abdi balik tuh Cangna Ponok. Ini di sarung. Ya Aduh. udah tuh ya. Ya, Eh, Namun bahwa Buat teman-teman karena atur target nuhun oge. secepatnya sih target karena ya ngejar selesai Maret nggak akan yang akan kejar minimal Mm-mm. saya bisa ngajuin untuk diskusi dengan Bapeda, BPKAD dan Biro Hukum teh Inspektorat juga di bulan-bulan April April. Mm-mm. ya sudah tuntas ya. Iya, Syukur-syukur minimal nanti itunya sama kan Pak udah fix dulu dulu ini. tuh. Nanti kita udah fix baru kita Ini sounding harus ke itu, ke harus sudah OPD fix eta. dulu baru dengan mereka gitu. Mm-mm. Fix Mm-mm. juga sudah harus fix dengan Bukaro. Iya. Oke ya. Siap Mm-mm. nuhun ya Oke. teman-teman. Om Bimo, Om Iman, Bu Tita, siapa lagi nih Ya, Pak Pak. Supri, Bu Enci, ada Bu Enci ngantor. Kapan? Bu Sarah dan Bu Yeni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.